Ada Sobat Ngarit. Selamat sore Sobat Ngarit. Kembali lagi bersama saya di kandang gembel karena memang isinya modus gembel semua. Oke, kebetulan sekali hari ini saya sedang membenahi palung pakan ya. Ini kandang baru, bukan baru sih, sudah lama dibuat tetapi belum sempat diisi karena kehabisan biaya. Tapi tidak masalah, untuk mengisi kandang itu adalah hal yang paling mudah. Oke, nah, hari ini kita akan membahas tentang palung pakan karena kemarin ada Sobat Ngarit yang bertanya tentang berapa sih ketinggian palung pakan yang tepat untuk domba. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bagi Anda yang belum berlangganan, klik tombol subscribe agar bisa terus mengikuti video-video dari kami. Jangan lupa untuk bagikan pada teman-teman yang lain, atau mungkin klik suka jika Anda suka. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Sehubungan dengan palung pakan, memang banyak yang bertanya-tanya berapa ukuran tepatnya palung pakan, entah tingginya, entah lebarnya, entah tinggi dari lantai dan sebagainya. Oke, sebenarnya untuk palung pakan sendiri tergantung dari berbagai macam faktor. Misal di sini ada ternak yang Anda miliki, misal domba atau kambing, karena pastinya berbeda. Domba sedikit lebih rendah, kambing sedikit lebih tinggi. Ini mengacu pada dasar, yaitu domba makan utamanya pada habitatnya adalah rerumputan, jadi dia makannya ke bawah. Sedangkan kambing pada habitatnya makannya dia adalah ramban ya, jadi dia ke atas manjat ke pohon dan sebagainya. Bukan manjat sih, tapi agak tinggi. Oleh karena itu tingginya juga akan berbeda. Terus berikutnya faktor yang lain adalah jenis pakan yang digunakan. Jenis pakan maksudnya di sini bagaimana? Misal saya menggunakan full hijauan untuk pakan ternak saya, jadi palung pakannya juga akan sedikit berbeda. Hijauan itu butuh tempat yang agak luas, agak lebar, karena memang kebutuhan makannya lebih banyak daripada pakan kering atau fermentasi lah. Kalau dia penggemukan, pakannya konsentrat atau mungkin fermentasi, mungkin sedikit kecil juga tidak masalah. Tapi pertanyaan yang paling sering adalah berapa tinggi palung pakan. Oke, palung pakan tingginya untuk domba dan kambing berbeda. Kalau untuk domba biasanya titik terendahnya itu adalah kurang lebihnya sama dengan lantai yang diinjak domba itu sendiri, atau kalaupun naik sekitar 5 maksimal 10 cm. Ini sehubungan dengan saliva ya, atau air liur, karena pada habitatnya domba itu makan rumput di bawah, jadi dia makannya kepalanya ke bawah. Lah ini mengacu pada saliva yang diproduksi ketika dia makan. Saliva itu air liur, itu akan semakin banyak sehingga mampu memproses makanan dengan baik ya. Lebih tepatnya itu adalah saliva ini enzim yang berfungsi untuk mengurai asam, jadi menghindari asam yang berlebih sehingga tidak terjadi kembung. Kalau terlalu tinggi misal posisi paling rendah dari palung pakan itu sekitar 20 cm ke atas lah, itu dia posisi makannya tidak menunduk lagi tetapi sudah datar. Nah, ini produksi salivanya akan berkurang. Lalu kalau untuk kambing sendiri bagaimana? Kalau kambing, setahu saya, sepengalaman saya, karena dulu 2 tahun pertama saya beternak kambing, itu agak di atas, sekitar 20 sampai 25 cm dari lantai tinggi palung pakan bagian bawahnya. Jadi sedikit berbeda. Terus untuk tingginya sendiri, tinggi palung pakan ini kira-kira seberapa lah? Ini kembali ke tadi jenis domba yang dipelihara. Misal dombanya besar-besar, nah, ukurannya besar, nah, otomatis tingginya juga akan berbeda dari bawah ke atas ini, atau mungkin pada totokan, pada palakan pertama ya, itu juga akan berbeda. Kalau dombanya besar otomatis agak tinggi, tapi rata-rata seperti domba saya ini domba lokal ya, domba lokal biasa, bisa dilihat tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu menggunakan ukuran 25 sampai 35 cm, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Terus lebarnya juga sekitar 30 cm juga, kurang lebihnya ya tidak perlu diukur tepat, sesuai dengan pakan yang Anda gunakan. Misal Anda menggunakan pakan hijauan seperti saya, mungkin agak lebar, ini 35 sampai 40 cm ya punya saya ya. Ini 35 sampai 40 cm. Terus tingginya juga sekitar 35 sampai 40
cm. Kalau pakannya kita menggunakan pakan kering atau konsentrat, mungkin akan lebih kecil pun tidak apa-apa, karena memang tidak menggunakan tampungan yang banyak. Selain pertanyaan tentang tinggi palung pakan, juga bahan yang digunakan untuk palung pakan apa sih? Bermacam-macam ya, bisa membeli pakan jadi pada tempat pakan jadi yang berupa dari plastik, itu juga bagus, tapi harganya agak mahal. Berikutnya bisa menggunakan kayu ya, bisa menggunakan kayu. Dulu saya juga menggunakan kayu. Terus sekarang ya saya gunakan adalah talang ya. Dulu pernah menggunakan karpet ya, karpat untuk talang ya, atap rumah itu, tapi mudah bocor, mudah robek. Terus kita ganti ke galvalum atau galvanis. Ini seperti ini. Memang agak berisik sih kalau disentuh-sentuh, tetapi ini punya keuntungan yaitu mau panjang berapapun kita mengikuti kondisi kandangnya tidak ada masalah, karena bisa kita potong ya. Per meternya juga tidak begitu mahal. Saat video ini dibuat 2020 itu sekitar 30 kalau tidak salah ya, kurang lebihnya di angka 30 ya. Terus keunggulan yang lain adalah mudah dibersihkan. Jadi kalau pakan full hijauan seperti saya biasanya agak basah ya, karena memang hijauan tidak kita keringkan sampai kering, hanya sedikit layu. Setelah dicopper itu agak akan ada basahannya. Lah ini ketika membasahi tempat makan atau palung pakan itu, kalau dalam posisi galvanis seperti ini tidak menyebabkan jamur. Beda dengan kayu atau papan yang semakin lama lembab lama-lama akan berjamur, yang akan mengurangi palatabilitas dari ternak itu sendiri. Kita harus rajin membersihkan juga. Kalau seperti ini kita bisa bersihkan dengan mudah. Oke, kurang lebihnya seperti itu tentang berkaitan dengan palung pakan ya. Jika sobat ngarit suka dengan video kami, silahkan klik tombol like atau bagikan ke sesama peternak, mungkin bisa bermanfaat. Jika Anda belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video dari kami agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Juga kalau sobat ngarit punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati membaca dan menjawabnya. Oke, maju terus peternak Indonesia, tetap semangat, salam ngarit dari Plat Padi.